Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan teman-teman dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku-buku yang sudah saya tulis. Saya sudah menulis banyak sekali buku yang sudah saya buat e-course juga, sehingga teman-teman bisa belajar mandiri dimanapun teman-teman berada. Di situ ada buku konsep belajar TOEFL dari nol. Ini ada konsep belajar TOEFL dari nol. Alhamdulillah ini nasional bestseller. Ini sudah cetak ke-6. Begitu juga di situ ada belajar listening TOEFL dari nol. Nah ini ada vocabulary TOEFL dari nol. Dan ada konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Alhamdulillah, ini sudah didistribusikan ke seluruh Indonesia, dan ini tidak hanya berupa buku saja, tapi itu juga sudah berupa e-course atau video pembelajarannya. Jadi cara belajarnya Anda bisa buka buku, begitu juga Anda bisa buka e-course-nya, seolah-olah saya mengajar Anda secara langsung, Anda bisa ulangi sampai Anda benar-benar paham. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan proses belajar kita. Ini adalah materi yang sangat sederhana, tapi banyak yang salah. Maka saya perlu mengajarkan trik ini kepada Anda supaya Anda bisa mengerjakan soal TOEFL dengan sebaik-baiknya. Dan saya senang sekali, Alhamdulillah banyak testimoni yang masuk. Terima kasih, Sir. Alhamdulillah saya sudah diterima di universitas negeri dengan beasiswa. Ada yang diterima di UGM, ada yang diterima di UI, ada yang alhamdulillah kemarin kasih testimoni diterima di double degree di Taiwan. Jadi di UNY sama di Taiwan. Teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa, Anda bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya Anda bisa goal beasiswanya. Dan saya akan membantu Anda bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Oke, Anda bisa sediakan kopi terlebih dahulu. Nah, ini saya ngajar Anda sambil ngopi ya. Kita biar lebih santai ya. Kita biar lebih santai, Anda bisa belajar sambil santai, sediakan kopi. Dan jangan lupa sebelum Anda sebelum Anda melanjutkan, Anda bisa download materinya terlebih dahulu di link deskripsi di video ini. Jadi Anda bisa download, Anda bisa coret-coret, sehingga Anda tahu bagaimana cara-cara menganalisis. Dan materi yang saya bahas ini, saya sudah sematkan di link deskripsi di video ini. Tapi kalau Anda ingin membeli buku saya, Anda juga bisa menghubungi nomor admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris yang ada di link deskripsi di video kali ini. Oke, dalam kesempatan video kali ini, saya akan share screen dulu. Nah, ini materinya Anda bisa download. Anda bisa download di link deskripsi. Oke, saya nyalakan pulpennya dulu. Saya kasih pulpen warna merah. Oke. Oke, ini adalah materi yang sangat sederhana, tapi kebanyakan teman-teman bingung atau teman-teman salah ketika menghadapi contoh soal seperti ini. Oke, oke. Ini adalah tentang apa? Ini adalah tentang subject verb agreement. Oke, subject verb agreement. Ini judulnya adalah subject verb agreement after expression of quantity. Nah, nanti ada subject verb agreement setelah expression of quantity. Oke. Di sini expression of quantity itu seperti apa? Jadi expression untuk menunjukkan jumlah ya. Jadi expression untuk menunjukkan jumlah. Seperti apa? Seperti ada all, ada most, ada some, ada half. Jadi ketika ada all, most, some atau half yang diikuti dengan of, nah yang menentukan verb di sini adalah object of preposition. Nah, di sini adalah setelah of ini adalah object of preposition. Jadi yang menentukan verbnya di sini adalah object of preposition.
Anda bisa melihat objeknya. Apakah objeknya ini adalah singular atau plural? Nah, Anda harus tahu apakah objeknya di sini adalah singular atau plural. Kalau singular bagaimana? Kalau plural bagaimana? Oke, kalau di sini singular berarti di sini harusnya is. Kalau simple present harus ditambahkan s atau is. Kalau kalau past berarti past continuous harus pakai was. Kalau present perfect harus pakai have. Tapi kalau plural di sini harusnya pakai are, harus pakai were, harus pakai ini sorry maaf ini bukan have tapi has ini ya. Kalau di sini baru have. Nah, ini. Anda harus tahu bahwasanya ini adalah subject verb agreement after expression of quantity. Oke, untuk menyingkat waktu langsung kita bahas latihan soal nomor 1 dulu. Anda ini contoh soal correct atau incorrect. Ini adalah contoh soal correct atau incorrect. Kenapa kok harus correct atau incorrect, sir? Anda harus tahu bahwasanya di TOEFL, khususnya di structure and written expression, itu biasanya 1 sampai 15 itu disuruh mencari yang correct, disuruh mencari yang benar. Jadi bla 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 itu disuruh mencari yang benar. Kemudian 25 soal selanjutnya yakni adalah 16 sampai soal 40 sampai 40 itu disuruh mencari incorrect. Kemarin ada yang tanya, "Sir, ini kok lama sudah nggak buat video, Sir? Apa sudah bosan?" Oh, tidak, saya tidak bosan. Dan alhamdulillah ini banyak teman-teman yang sudah belajar dengan saya. Ada yang dari kepolisian, ada yang dari banyak sekali, ada yang banyak sekali yang belajar dengan saya sampai saya bingung untuk mengatur waktu untuk membuat konten khususnya di YouTube. Oke, dan alhamdulillah saya senang sekali banyak yang lolos baik sekolah kepolisian maupun banyak yang lolos beasiswa S2 maupun S3-nya. Itu bukan karena saya hanya mengajarkan atau mengantarkan Anda supaya lolos. Nah, itu semuanya karena usaha teman-teman, doa teman-teman. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin jika ada usaha, doa, dan kesabaran. Usaha, doa, dan kesabaran sudah bergabung menjadi satu, semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah Anda berhasil ketika Anda optimis, Anda berdoa, Anda minta kepada Allah, karena segala sesuatu itu nanti adalah takdir Allah dan kewajiban kita adalah berusaha dengan sebaik-baiknya. Oke, soal nomor 1 ya, kita bahas soal nomor 1. The witnesses show that most of the fire in the hills. Nah, perhatikan di sini ada kata most of lah. Di sini ada kata most of. Most of di sini diikuti dengan object of preposition. Di sini ada kata fire. Fire itu kata gantinya it. Perhatikan di sini dipisah dengan adverb. Jadi di sini ada in itu adalah preposition diikuti dengan noun. Jadi apabila ada preposition diikuti dengan noun itu adanya jadi adverb. Nah, di sini fire itu kata gantinya it. Karena kata gantinya it, maka di sini adalah was extinguished. Nah, di sini ini harus pakai was. Berarti ini adalah benar. Yang menentukan was-nya ini siapa, Sir? Yang menentukan was-nya ini adalah fire-nya. Ini adalah fire, karena fire kata gantinya it, makanya di sini harus pakai was. Oke, seperti itu. Kemudian soal yang nomor 2 ya. Some of the animals from the zoo. Nah, di sini ada some diikuti of. Nah, setelah of itu ternyata animals itu adalah plural. Animals ini adalah plural. Plural karena ada s-nya di sini. Nah, dipisah dengan from itu adalah preposition diikuti dengan noun. Berarti ini jadi adverb, ya toh, ini jadi adverb. Nah, karena animals di sini adalah plural, maka di sini harusnya were. Makanya ini salah. Ini harusnya were released into the animal preserve. Makanya di sini incorrect. Oke, bisa dipahami ya?
Kalau Anda bisa memahami penjelasan saya sampai di sini, please jangan pelit-pelit untuk kasih like-nya, mana like-nya. Anda bisa komen paham. Anda yes paham sir, yes paham sir. Oke, yes paham sir. Nah, itu. Anda bisa komen di video kali ini supaya saya juga semangat untuk mengajar Anda. Kalau saya mengajar dengan semangat tapi Anda tidak memberikan respon, nggak ada feedbacknya ya juga nggak positif. Kalau saya mengajar biasanya di kelas, saya tidak akan membiarkan murid saya dalam keadaan diam. Saya akan mengajak murid saya untuk interaksi terus. Jadi belajarnya harus interaktif. Gurunya memberikan stimulus, muridnya merespon. Gurunya memberikan stimulus, muridnya merespon. Supaya apa? Supaya nanti belajarnya asik gitu. Kenapa? Coba renungkan, bayangkan ketika Anda naik bis ya, atau Anda naik bis. Lah, naik bis itu apa bedanya ketika Anda duduk di belakang sama Anda duduk di depan? Ketika Anda duduk di belakang, Anda pusing, Anda mual, Anda muntah. Tapi kenapa ketika Anda duduk di depan, Anda tidak pusing, Anda tidak mual? Karena Anda tahu medannya. Anda terlibat dalam proses belajar. Maka dari itu ketika saya mengajar, lebih-lebih di kelas karantina, saya ngajar dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. 5 hari full. Nah, di situ kalau Anda tidak terlibat dalam proses belajar, tentu Anda akan mabuk, Anda akan muntah itu dalam proses belajar. Dan menariknya, saya mengajar dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam, teman-teman itu semangat dalam proses belajar. Bahkan untuk ke kamar mandi dulu, untuk pergi ke kamar mandi, nunggu saya selesai mengajar, baru mereka pergi ke kamar mandi. Kenapa? Karena mereka takut ketinggalan ilmu yang saya sampaikan. Kenapa lu? Kalau saya nanti ke kamar mandi, nanti saya kelewatan ilmunya, Sir. Makanya tidak pernah melewatkan eh, semenit pun ketika saya mengajar. Ya Alhamdulillah banyak yang lolos, banyak yang dapat beasiswa. Karena apa? Anda tidak bisa lanjut studi kecuali dua. Anda tidak bisa lanjut studi kecuali dua. Satu, Anda punya finansial yang cukup untuk membayar. Yang kedua, ketika Anda tidak mempunyai finansial yang cukup, yang kedua Anda harus memiliki kemampuan yang lebih untuk mendapatkan beasiswa. Nah, maka dari itu finansial pun kadang juga tidak cukup karena ada tesnya. Anda nggak lolos tes, Anda juga nggak bisa lanjut studi. Maka dari itu, bagi teman-teman yang finansialnya cekak, Anda bisa persiapan untuk dapatkan beasiswa. Oke, lanjutnya soal nomor 3. All of the students in the class taught by Professor Robert is required to turn in their term paper next Monday. Oke, di sini Anda perhatikan all of the students. Di sini ada kata all, ini ada all kan, diikuti dengan of, diikuti of. The students ini diikuti dengan the students, ini ada s-nya, ini adalah plural. Ini adalah plural. In the class ini ada preposition, diikuti dengan noun, berarti ini jadi adverb ya toh. Perhatikan, pokoknya saya cara menganalisis Anda perhatikan. Ketika ada preposition diikuti dengan noun itu mesti jadi adverb. Gitu. Adverb of apa? Adverb of place. Contohnya class itu noun. Kalau in class berarti adverb itu. Ada in preposition, class-nya noun. Thought. Nah, ini thought ini kok langsung verb 3. Ini berarti ada yang dibuang. Ini. Ini yang dibuang apa? Ini yang dibuang adalah who were thought by the Professor Robert. Nah, who were thought by Professor Robert. Nah, di sini ini ada kata yang dibuang. Who were thought. Ini ada sudah mengalami proses yang disebut dengan proses reducing. Reducing. Kalau proses reducing, were-nya dibuang. Langsung thought, langsung bentuk ketiga. Nah, tapi Anda harus tahu verb utamanya yang mana. Verb utamanya di sini adalah
is required. Ini verb utamanya. Verb utamanya. Nah, ini yang nomor 3 ini adalah incorrect. Ini incorrect. Kenapa incorrect? Karena di sini all students ini adalah plural, ini harusnya adalah are. Ini harusnya are ya. Ini harusnya are. Nah, Anda perhatikan. Oke, kemudian soal yang nomor 4. Half of the food that we were serving to the guests are still in the refrigerators. Nah, refrigerator. Nah, ini ada kata half diikuti of. Lah, the food di sini kata gantinya it. Karena ini adalah singular. Nah, that we are serving to the guests ini menjelaskan kata the food. Nah, ini yang salah yang mana, Sir? Ini yang salah are-nya. Harusnya is. Nah, harusnya di sini adalah is. Yang menentukan is-nya siapa, Sir? Yang menentukan is-nya adalah the food-nya. Makanya yang nomor 4 adalah incorrect. Oke. Bisa dipahami? Sebelum saya lanjutkan, Anda harus benar-benar paham materi yang saya sudah ajarkan. Karena ini sangat sering keluar dalam TOEFL ataupun di tes PBI, atau di soal-soal tes bahasa Inggris. Ini sering keluar. Anda harus perhatikan polanya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5 ya. We believe that some of the time of the employees is going to be devoted to quality control. Nah, di sini I believe that some of the time. Nah, di sini ada kata some diikuti of. Nah, di situ ada some. Di atas tadi ada some no? Nah, di sini ada some. Di sini some of the object. Nah, Anda harus perhatikan di situ. We believe that some of the time. Nah, di sini the time di sini apa? Kata gantinya adalah it. Perhatikan kata kuncinya. Sepanjang apapun yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Berarti di sini time kata gantinya is atau kata gantinya it. Nah, di situ is going to be devoted to quality control. Kira-kira nomor 5 correct atau incorrect? Karena di sini time itu kata gantinya it, di sini pakai is, berarti nomor 5 adalah correct. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke, Anda bisa ngopi dulu, santai. Kita belajarnya santai ya. Jadi ingat ya, ini ada teori belajar bahwasanya belajar yang dilakukan secara rileks, secara santai, tidak ada tekanan, itu jauh lebih masuk ketika ada belajarnya dengan tekanan atau stres dalam keadaan stres itu. Makanya kalau saya belajar biasanya saya menyediakan kopi. Jadi sebelum belajar dengan saya, Anda bisa sediakan kopi, Anda bisa sediakan snack untuk camilan sambil nyantai ya. Oke, kemudian soal nomor 6 ya. Kita soal nomor 6. All of the witnesses. Nah, di sini ada kata all diikuti of. Nah, witness itu satu. Kalau witnesses ini berarti plural atau jamak. Nah, in the jury trial ini ada, perhatikan ini polanya sama. Preposition ini diikuti noun, berarti ini jadi adverb. Which lasted more than 2 weeks. Nah, ini berarti adjective clause. Adjective clause. Nah, ini adalah adjective clause. Berarti ini masih which lasted more than 2 weeks. Ini berarti menjelaskan kata the witnesses. Lah, verbnya yang mana, Sir? Verbnya adalah have indicated. Ini adalah verbnya. Karena di sini witnesses ini adalah plural,
di sini pakai have indicated, ini sudah pakai have, berarti nomor 6 di situ adalah correct. Ini sudah pakai have. Yang menentukan have itu siapa, Sir? Ini Anda harus tahu ya. Yang menentukan have-nya di sini adalah kata witnesses. Witnesses itu karena plural, maka di sini harus pakai have. Oke, kemudian soal nomor 7. She did not know where most of the people in the room was from. Nah, she didn't know. Oke, she didn't know where. Nah, di sini ada kata most diikuti of the people. Nah, people ini adalah plural atau jamak. Nah, perhatikan di sini Anda terus dikecoh dengan pola-pola seperti ini. Di sini ada preposition diikuti noun, jadi adverb ini. Nah, di sini was-nya ini salah. Kenapa? Karena di sini yang menentukan was atau were-nya di sini adalah people-nya. People itu jamak. Makanya di sini harus were, nggak boleh was. Makanya nomor 7 adalah incorrect. Oke. Oke. Sebentar, santai. Ini repeat copy biar pikirannya jadi encer. Oke. Kemudian soal nomor 8. In spite of what was decided at the meeting, half of procedures. Nah, di sini ada kata half of. Nah, ini half of. Nah, di sini procedures. Ini prosedurnya ini adalah plural. Plural, makanya di sini salah. Karena ini plural ada procedures, makanya di sini itu harusnya were not changed. Prosedur-prosedurnya itu tidak dirubah. Nah, berarti yang nomor 8 ini adalah incorrect. Yang menentukan were atau was-nya di sini siapa? Object of preposition di situ adalah procedure. Oke, kemudian soal nomor 8. I was sure that all of the question on the test. Nah, di sini perhatikan I was sure, saya sangat yakin bahwasanya all of the question, semua pertanyaan. Nah, di sini ada kata all of the question. Nah, question ini adalah plural. Question itu adalah plural. Ini ada preposition diikuti noun, jadinya apa? Adverb. Polanya sama kok. Nah, di sini questionnya ini adalah plural. Nah, di sini pakai were, correct. Ini were ini sudah benar. Ini correct. Karena questionnya plural, kata gantinya apa? They. Makanya di sini pakai were. Terakhir nomor 10. Most of the trouble. Nah, di sini ada kata most of the trouble. Trouble ini adalah singular, kata gantinya adalah it. That was employee discussed at the series meeting. Nah, di sini that-nya ini adalah that-nya itu adalah konektor untuk menjelaskan kata trouble. The employee discussed at the series of the meeting. Di sini ada kata was resolved. Was resolved ini berarti benar, correct. Yang menentukan was-nya di sini siapa? Trouble-nya. Karena trouble-nya kata gantinya adalah it, makanya di sini pakai was, tidak boleh pakai were. Ini salah, pakai was resolved within a few weeks. Maka nomor 10 adalah benar atau correct. Oke, di sini saya ingin menyampaikan sebagai konklusi atau kesimpulan, ketika Anda menemukan kata all, most, some, have yang diikuti dengan of, yang menentukan verb-nya di sini adalah object of preposition. Ini yang menentukan adalah object of preposition. Kalau di sini object of preposition-nya adalah singular, kalau simple present berarti harus ditambahkan s atau is, pakai is, was atau has. Tapi ketika object of preposition-nya di sini adalah plural, maka harus pakai are, were, have, dan tanpa s atau is. Ini tanpa ya. Oke, sekian
untuk video saya kali ini, semoga materi ini bisa membantu Anda untuk menguasai pola-pola yang ada dalam TOEFL. Anda bisa komen di link deskripsi jika ada pertanyaan. Nanti insya Allah kalau saya ada waktu luang, saya akan membahas pertanyaannya. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris dari nol, Anda bisa pesan sekarang juga di link deskripsi atau di nomor admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris buku konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini ada metodenya, cara cepatnya jika Anda kepingin belajar bahasa Inggris dari nol. Ini tidak hanya buku ya. Ini tidak hanya buku, tapi ini ada buku plus video pembelajarannya. Cara belajarnya Anda bisa buka buku, Anda bisa buka video pembelajarannya, sehingga Anda bisa dibimbing langsung dengan saya. Jika masih bingung, Anda bisa WA saya ke nomor saya pribadi. Tapi nomor saya pribadi, saya akan share hanya untuk siswa Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Anda bisa belajar dimanapun, jadi Anda tidak ada alasan Anda tidak bisa bahasa Inggris. Diam-diam Anda belajar di rumah, Anda belajar bahasa Inggris, keluar-keluar Anda sudah pintar. Begitu juga Anda bisa belajar dari buku saya Vocabulary TOEFL dari nol. Di situ ada belajar listening dari nol. Begitu juga di situ ada konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Ini ada videonya, ada bukunya, sehingga Anda lebih mudah untuk belajar. Anda bisa belajar secara sistematis menggunakan metode kuantum cerdas. Jadi buku-buku yang saya tulis ini semuanya ada risetnya, ada penelitiannya, dan metodenya hanya digunakan di Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Karena apa? Karena ada penelitiannya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Tonton terus video-video saya. Saya doakan teman-teman bisa lolos studi, baik S2 maupun S3, atau bisa diterima di perusahaan-perusahaan yang luar biasa, baik BUMN, ada yang tes CPNS. Saya doakan teman-teman bisa lolos. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahilana ababa rahmatik wangsurana min khazainir rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Adalah saya say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.